Tugas apa sudah dikumpulkan? Sudah, Pak. Oke, seperti biasa saya ingatkan jangan lupa absen. Ya, absen dilakukan secara mandiri selama jam perkuliahan. Jadi mungkin ada baiknya kalian mulai dari sekarang yang belum absen. Silakan buka di aula kalian. Jadi sembari mendengarkan perkuliahan, kalian boleh multitasking dengan masuk ke aula dan melakukan self presensi ya, jadi presensi mandiri seperti biasa. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan apa yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya di minggu lalu terkait dengan rumusan perfektor ya, untuk memformulasi fenomena-fenomena mekanika. Jadi sebelumnya kita sudah bahas yang pertama adalah terkait basic ya, beberapa definisi yang memang dibangun untuk menjadi suatu fondasi rumusan yang lebih kompleks, rumusan yang transformasi Lorentz. Kemarin kita sudah diskusikan, kita sudah lihat bersama bagaimana X mu didot produkkan dengan X mu, ya, baik itu kovarian didot produkkan dengan kontravarian variabel atau kontravarian didot produkkan dengan kovarian variabel, tidak ada masalah, sama saja hasilnya. Jadi ketika didot produkkan, kemudian kita lihat di dua buah kerangka acuan yang berbeda, kita lihat dari transformasi Lorentz satu dimensi, sudah dapat kita lihat, dibuktikan bersama bahwa kedua parameter yang didot produkkan tersebut invarian ya, terhadap transformasi Lorentz. Artinya bahwa dua buah variabel ini akan sama nilainya di seluruh kerangka acuan inersia. Ya, dilihat dari pengamat di kerangka acuan inersia macam apapun, maka hasil yang didapat pasti akan sama, tidak berbeda ya. Jadi kita tidak perlu melakukan transformasi Lorentz untuk melihat ya, hasil pengamatan di kerangka acuan inersia 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang diamati adalah hasil perkalian dot produk dari dua buah perfektor. Tugas yang kemarin kalian dapatkan adalah menunjukkan bahwa dua buah perfektor ketika didot produkkan juga invarian terhadap transformasi Lorentz yang lebih lengkap ya, dan 3 dimensi. Yang di slide kalian lihat bersama ini adalah perfektor 3 dimensi. Jadi kalau kalian lihat ya, seluruh komponennya di sana ada muncul lengkap karena memang seluruh ruang waktu ya, jadi 1 waktu dan 3 ruang, seluruhnya terkontraksi kalau untuk ruang dan terdilatasi untuk waktu ketika diamati dari kerangka acuan inersia yang berbeda. Jadi memang dua buah kerangka acuan inersia misalkan yang dihubungkan oleh transformasi Lorentz yang ada di layar ini itu memiliki kecepatan relatif yang 3 dimensi bentuknya ya. Jadi tidak satu dimensi pada arah X saja, Y saja, atau Z saja seperti sebelumnya, tapi dia memiliki kecepatan relatif ya pada komponen X, Y, dan Z. Jadi dia akan memiliki V vektor yang relatif, memiliki komponen Vx, Vy, dan Vz. Jadi memang jauh lebih kompleks dan tentu saja ketika kalian mengoperasikan akan lebih kompleks ya, lebih banyak yang harus dihitung, yang harus diselesaikan karena seluruh komponennya muncul. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ketika mengerjakan tugas kedua kemarin. Oke, yang berikutnya kita akan bahas
Interval, sedikit kemarin sudah saya singgung ya. Jadi bahwa interval ini adalah suatu besaran fisis yang didevelop, yang dikembangkan agar kita bisa mengamati ya, perubahan atau dinamika yang dilakukan oleh suatu sistem fisis. Jadi ketika suatu massa misalkan berdinamika sehingga dia melewati ruang dan waktu, maka nanti dinamika yang terjadi bisa dikuantisasi, ya, bisa diwujudkan dalam suatu besaran fisis yang kemudian didefinisikan sebagai interval. Ya. Interval dibangun ya, dengan ide bahwa interval ini harus tidak berbeda ketika diamati di kerangka acuan yang berbeda. Artinya kita juga pakai konsep perkalian dot product dari 4 vektor. Yang pertama didefinisikan adalah space time difference. Jadi perbedaan ruang dan waktu yang terjadi ketika berdinamika itu didefinisikan sebagai delta perubahannya. X mu ini adalah space time seperti yang biasa kalian lihat. Itu adalah perbedaan X mu di titik A sebelum berdinamika dikurangi dengan XB setelah berdinamika. Seperti biasa, karena ini 4 vektor, maka dia memiliki 4 komponen, 1 komponen waktu dan 3 komponen ruang. Ya. Jadi space-time difference ini biasanya disebut sebagai space-time displacement, ya, perpindahan ruang waktu 4 vektor. Kita pakai kontravarian ya. Untuk yang rumusan pertama, jadi delta X mu kontravarian itu adalah XA kontravarian mu dikurangi XB kontravarian mu, sehingga secara vektor dia kita bisa tuliskan ya rho. Jadi XA mu itu komponennya ada 4, XA0 adalah CTA, XA1 XA, XA2 YA, dan XA3 adalah ZA. XB sama, jadi ada 4 komponen, 1 komponen waktu dan 3 komponen ruang, ada CTB, XB, YB, dan ZB. Jadi ketika nanti kalian pengen mendapatkan delta X mu, ya, maka kalian tinggal mengurangkan nanti CTA dikurangi CTB untuk komponen pertama, XA dikurangi XB untuk komponen kedua, YA dikurangi YB, dan ZA dikurangi ya. Kalian akan mendapatkan suatu vektor baru untuk displacement per vektor seperti yang ada di sini. Sehingga sekarang karena kita ingin hasilnya nanti besaran yang kita amati ini tidak berbeda untuk seluruh rangka acuan inersia, harus invarian terhadap transformasi Lorentz, maka kita bisa rumuskan Lorentz invariant interval dinotasikan sebagai I di sini. Itu adalah delta X mu kontravarian didotprodukkan dengan delta X mu kovarian ya. Jadi dengan mengalihkan vektor displacement ya, maka kita akan mendapatkan besaran interval yang invarian terhadap transformasi Lorentz. Ya. Apakah kita pakai dot produknya kontravarian kovarian atau kovarian kontravarian? Tidak masalah, sama saja ya. Kalian akan mendapatkan hasil yang sama. Kalau penasaran boleh nanti dicoba sendiri. Kemudian secara eksplisit kita bisa tuliskan interval karena dot product di komponen time kita tahu metriknya adalah flat. Kita pakai notasi konvensi minus plus plus plus, maka yang di komponen temporal akan minus, jadi minus delta x0 kuadrat plus delta x1 kuadrat plus delta x2 kuadrat plus delta x3 kuadrat. Kalau komponen vektornya tadi di slide sebelah sebelumnya ya, saya sudah tuliskan untuk delta x0 adalah c kuadrat ca minus tb ya.
Terus kemudian untuk yang kedua, XA minus B, DA minus B, ZA minus ZB, ya. Kita bisa lihat TA, TB, dan seterusnya ini adalah displacement seperti sebelumnya ya, yang di slide sebelum ini. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang secara eksplisit intervalnya adalah minus C kuadrat, displacement AB kuadrat, ditambah displacement XAB kuadrat ya, ditambah displacement YAB kuadrat, dan ditambah displacement ZAB kuadrat. Kemudian kita bisa definisikan ya 3D spatial distance DAB itu sebagai delta X AB kuadrat ditambah delta YAB kuadrat dan ditambah delta Z kuadrat. Jadi ini hanya menunjukkan displacement atau perpindahan spasial. Jadi kita tahu di displacement spasial baik di klasik misalkan atau di yang lain seperti elektrodinamik kita bisa mendapatkan hal yang sama. Jadi bahwa perubahan posisi ya secara 3 dimensi kita bisa definisikan seperti persamaan yang ada di sini. Ini menunjukkan perubahan dari posisi A ke posisi B secara spasial, hanya di ruangnya. Sehingga secara lebih kompak kita bisa tuliskan sekarang intervalnya adalah minus C kuadrat delta T AB kuadrat. Ini untuk yang temporal, yang ini adalah displacement spasial. Di kerangka acuan S ya kita bisa mendapatkan intervalnya adalah minus C kuadrat delta TAB kuadrat plus DAB kuadrat. Tentu saja di kerangka acuan yang lain, misalkan di S aksen, kita bisa mendapatkan untuk intervalnya akan memenuhi minus C kuadrat, kemudian displacement temporal pada kerangka tersebut kuadrat ditambah displacement spasial juga pada kerangka inersia tersebut dikuadratkan. Karena ini adalah perkalian dot product, artinya interval di kerangka acuan S itu akan sama, ya, akan invarian dengan interval di kerangka acuan S aksen, sehingga harusnya kita akan bisa membuktikan bahwa I aksen itu akan sama dengan I. Ya, jadi I dan I aksen akan sama, sehingga secara eksplisit kita bisa tuliskan bahwa minus C kuadrat delta TAB kuadrat plus DAB kuadrat itu akan sama ya nilainya hasil pengamatannya dengan minus C kuadrat delta TAB kuadrat aksennya tambah dengan DAB aksen kuadrat. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa walaupun interval secara keseluruhan sama, jadi kalian tidak boleh memotong per bagian. Jadi kita harus melihat secara komprehensif keseluruhan ya, bukan parsial. Jadi I aksen ini sama dengan I, ini betul ya. Secara fisik maupun matematis ini betul bahwa dia Laurent invariant quantity, tapi kalian tidak boleh mengambil ya secara parsial bahwa misalkan komponen spasialnya di AB kuadrat ini akan sama nilainya dengan D AB aksen kuadrat, sehingga minus C kuadrat delta T kuadrat AB itu juga akan sama nilainya dengan minus C kuadrat delta T AB aksen kuadrat. Secara keseluruhan ketika dijumlahkan dia akan sama ya aksen sama dengan I, tapi tidak dijamin bahwa DAB kuadrat ini akan sama dengan DAB aksen kuadrat dan komponen waktunya juga akan sama ya. Sehingga yang harus kalian nanti catat dengan baik adalah bahwa walaupun dia Laurent invariant quantity secara keseluruhan secara parsial tidak dijamin bahwa komponen temporal dan komponen spasialnya akan invariant juga terhadap transformasi. Jadi dia harus diwujudkan dalam suatu kuantitas yang utuh gitu ya, bukan parsial perbagian komponen spasial dan temporalnya dipisah. Jadi seperti itu. Ini yang penting. Oke, ini adalah definisi awal dari interval. Sekarang kita ingin melihat
Ya, secara fisis apa yang terjadi, apa yang ada di sini. Kita lihat bahwa untuk interval tentu saja dia akan memiliki suatu kuantitas. Ya. Nilainya ternyata bisa negatif, tentu saja bisa 0, dan bisa positif. Ketika intervalnya nanti nilainya kurang dari 0, kita sebut interval tersebut sebagai besaran yang time-like. Kenapa kok time-like? Karena kuantitas temporalnya atau komponen waktunya ini lebih dominan ya, daripada komponen spasialnya. Karena untuk ketika intervalnya kurang dari 0, komponen temporalnya lebih dominan, kita sebut intervalnya seperti waktu, ya, time-like, ya, lebih signifikan, lebih dominan waktunya. Terjadi, kalau kita lihat catatan yang ada di slide, kalian bisa baca bahwa interval bernilai negatif atau time-like ini ketika dua buah event. Jadi kita lihat di sini, kita amati A dan B ya, event yang terjadi di A dan B, dan tentu saja A dan B ini memiliki time and spasial yang berbeda. Jadi waktu sama spasial di event A dan B ini berbeda. Jadi kalian saat ini misalkan komponen A di X mu A gitu ya, sejam lagi misalkan atau mungkin 2 jam lagi kalian sudah tidak kuliah dan ada kegiatan yang lain, maka itu adalah event B. Ya, jadi bayangkan seperti itu. Jadi kalian sekarang adalah A, mungkin 2 jam lagi atau besok gitu ya, itu adalah event B. Nah, ketika nanti event A dan B itu berada pada lokasi yang sama, pada spasial yang sama, maka kita bisa lihat bahwa RA dan RB ini sama. Jadi ketika kalian duduk, ya sekarang mungkin 1 menit lagi kalian tetap duduk, ya, maka kalian berada pada lokasi yang sama, pada spasial yang sama. Jadi kalau misalkan kita lihat vektornya RA dan RB ini juga sama, sehingga displacement-nya tidak berubah ya secara spasial, maka biasanya komponen waktunya yang lebih dominan, sehingga I-nya nantinya akan bernilai 0, karena komponen temporal ini negatif ya. Jadi komponen waktunya lebih besar dan D-nya 0, maka hasil secara keseluruhan intervalnya nanti akan bernilai negatif. Dan tentu saja delta TAB-nya juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalian duduk di sini, kita amati misalkan 3 menit lagi dari sekarang gitu ya, atau kita bandingkan keadaan kalian sekarang dengan 1 menit yang lalu atau 2 menit yang lalu gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa DAB-nya sama dengan 0, karena kalian tidak berubah posisi misalkan, tapi waktu terus berjalan ya, karena kita bandingkan pada time frame yang berbeda, sehingga delta TAB-nya tidak sama dengan 0. Artinya delta TAB-nya tidak sama dengan 0, ada suatu kuantitas negatif di sana di interval, dan komponen spasialnya 0, sehingga secara keseluruhan intervalnya nanti sudah bernilai kurang dari 0 ya, atau negatif. Nah, seperti ini kita sebut sebagai time-like ya. Jadi seperti waktu intervalnya, I-nya lebih dominan. Kemudian yang berikutnya tentu saja adalah ketika dia bernilai positif ya, intervalnya ketika nanti komponen waktunya lebih kecil dari komponen spasial, maka kita dapatkan nilai I-nya nanti akan positif. Hal ini terjadi ketika dua buah event itu terjadi secara simultan. Ya. Jadi ketika two event A and B terjadi secara simultan, maka TAB-nya akan sama dengan 0, ya. Jadi TA sama dengan TB, sehingga selisihnya tidak ada, sama dengan 0. Tapi karena terjadi di dua lokasi yang berbeda, maka DAB-nya tidak sama dengan 0. Ya, artinya nanti nilai komponen temporalnya akan lebih kecil dari komponen spasial. Jadi intervalnya nanti akan bernilai positif. Nah, ketika seperti ini nanti intervalnya kita sebut sebagai space line. Ya, seperti ruang. Yang terakhir adalah agak spesial,
ya ketika nilai intervalnya sama dengan 0. Artinya nanti antara komponen spasial dengan komponen temporal ini nilainya sama, sehingga ketika dijumlahkan akan saling meniadakan dan nilai intervalnya akan sama dengan 0. Hal ini terjadi ketika event A dan B dihubungkan dengan suatu sinyal nanti yang bergerak dengan kecepatan cahaya ya, di ruang vakum. Nah, kalian akan lihat nanti secara grafikal ya sebagai kurva yang membatasi daerah terlarang dengan daerah yang kita bisa akses secara bebas ya. Nah, kita akan bahas nanti untuk I sama dengan 0. Oke, jadi ini sebagai prelude ya, pendahuluan, introduction, pengantar ya. Sebelum kita berbicara lebih dalam terkait dengan bagaimana struktur ruang waktu yang ada di alam semesta. Tapi tidak secara utuh nanti kita akan bahas struktur ruang waktu karena ini hanya terbatas pada kerangka special relativity. Sangat berbeda ketika kita bahas nanti dengan pembahasan struktur ruang waktu secara umum, secara utuh, secara lengkap melalui general relativity. Jadi sebenarnya ketika kita amati nanti struktur ruang waktu yang ada di special relativity, ini hanya melibatkan satu buah jenis saja, yaitu ruang waktu yang flat, ya, ruang waktu yang datar. Dan sebenarnya kalau di alam semesta ini sangat jarang ditemukan ruang waktu yang datar yang flat. Karena nanti ketika kalian belajar tentang general relativity, kalian tahu bahwa ketika ada massa, ya, maka massa ini akan melengkungkan ruang waktu. Jadi ruang waktu tidak bisa flat ketika ada massa ya. Jadi ketika kalian gitu ya bermassa, maka kalian melengkungkan ruang waktu. Nah, sehingga ruang waktu yang kita bahas di sini sebenarnya kurang relevan lagi gitu. Ya mungkin masih relevan ya karena massa kita itu sangat kecil, tapi akan berbeda kalau kita berbicara tentang misalkan kelengkungan yang diakibatkan oleh planet atau bintang. Atau bahkan mungkin ketika kita bahas tentang kelengkungan ruang waktu akibat black hole gitu ya, yang memiliki gravitasi luar biasa besar. Tapi it's okay, paling tidak ini akan memberikan gambaran kalian bagaimana sih mekanisme ya, cara kerja dan struktur ruang waktu yang ada di alam semesta. Oke. Jadi ruang waktu pertama kali itu dikenalkan secara sistematis dengan sangat baik oleh Hermann Minkowski. Ya. Jadi tahun 1908 ya, di suatu conference Hermann Minkowski ini mengenalkan mekanisme ruang waktu yang ada di alam semesta. Ya. Jadi yang akan kita bahas sekarang ini adalah ruang waktu Minkowski, ya, ruang waktu flat, ya. Ya, kalau kalian lihat secara histori tahun 1905 si Einstein ini mengeluarkan special relativity. Tahun 1908 si Minkowski ini secara sistematis mulai mengenalkan ya konsep ruang waktu. Jadi sebenarnya ini hanya melengkapi saja apa yang sudah diusulkan oleh Einstein tahun 1905. Jadi idenya seluruhnya adalah dari special relativity yang sudah publish 3 tahun sebelumnya. Oke. Kita lihat seperti apa ruang waktu yang secara sistematis dibangun oleh Minkowski berdasarkan special relativity. Di depan itu kalian bisa lihat ada 2 buah mungkin cara ya. Ada 2 buah metode gitu, yang dikenalkan untuk menggambarkan bagaimana sih alam semesta ini bekerja. Jadi yang pertama adalah yang diusulkan oleh Galileo. Ya. Diagram ruang waktu Galileo ini adalah diagram ruang waktu yang mendasari rumusan mekanika klasik ya, classical mechanics yang kemudian disempurnakan, dilengkapi dan sampai sekarang kita pakai ya, oleh Newtonian mekanik.
Jadi Galilean space-time diagram ini seperti biasa digambarkan sebagai kurva, ya. Untuk komponen X-nya ini adalah waktu, ya. Sedangkan komponen Y-nya ini adalah dinamika di ruang, ya. Berdasarkan waktu-waktu yang kita sudah kuantifikasi di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini untuk T-nya ini berjalan, ya, makin lama makin besar, ya. Ada T1 di sini, ada T2, dan mungkin ada T3, T4, dan seterusnya. Jadi waktu itu secara absolut di space-time Galilean klasik, ya, ini berjalan secara absolut dengan pacing yang konstan, ya, yang sama gitu. Jadi waktu ini berjalan secara konstan pada arah yang sama gitu, ya, selalu maju ke depan gitu, ya. Kemudian berjalannya juga dengan kecepatan yang sama gitu, ya. Itu yang sebagai landasan dasar dari classical space-time, ya, atau classical mechanics. Kemudian pada waktu-waktu ini sampling posisi atau dinamikanya seperti apa. Sekarang ketika T1 posisinya di mana? Misalkan di X1. Ketika T2 posisinya di mana? Ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika kita plot pada suatu diagram, kita akan dapatkan di sini T1, T2 akan nanti kita dapatkan suatu informasi, ya, waktu dan posisi di ruang, ya. Misalkan ini T1 X1 kita dapatkan di sini T2 X2 dan seterusnya, ya. Jadi kalian dapatkan di sini ruang sebagai fungsi waktu. Ini yang biasanya kalian dapatkan, ya, di klasik. Ketika Newton kemudian merumuskan mekaniknya, kalian dapatkan biasanya 3 jenis, bahkan ini sering sekali muncul di tes masuk perguruan tinggi, ya. Jadi kalian biasanya akan mendapatkan 3 buah grafik di mekanika, ya. Jadi kalian dapatkan misalkan di sini waktu terhadap posisi, kemudian kalian dapatkan diagram yang kedua waktu terhadap kecepatan, dan yang ketiga nanti kalian dapatkan adalah waktu terhadap percepatan, ya. Jadi ketika kalian dapatkan misalkan nanti perubahan seperti ini, ya, P sama dengan konstan, maka kalian akan dapatkan di sini adalah kerangka acuan inersia di sini. Tapi ketika nanti kalian dapatkan ini, jadi kalau ini biasanya nanti diterjemahkan sebagai kurva seperti ini, ya. Tapi ketika kalian dapatkan bahwa nantinya ini seperti ini, artinya ada percepatan, ya, maka yang ini tidak lagi inersia, ya, non inersia. Ini akan sama dengan ini, ya, dia konstan. Jadi kalian akan dapatkan mekanisme seperti yang ada di sini. Tapi secara keseluruhan, seluruh ini nanti menggambarkan suatu ruang waktu yang sama. Ini adalah Galilean space-time. Galilean space-time. Jadi ruang waktu Galileo. Jadi ruang waktu Galileo ini mengasumsikan bahwa T-nya akan selalu konstan dan tidak ada efek relativistik tentu saja, ya. Jadi ini seperti biasa, ini yang kalian dapatkan, ya, ketika kalian menggambarkan secara klasik bagaimana ruang waktu bekerja. Ya, berbeda dengan yang diusulkan oleh Minkowski. Jadi Minkowski ini mendapatkan bahwa ruang waktu menurut si Einstein ini sedikit berbeda. Jadi kalian bisa lihat di gambaran Minkowski ini bahwa komponen
untuk sumbu X dan Y-nya ini berbeda. Jadi sumbu X-nya ini menggambarkan posisi yang nantinya secara setara dia akan memiliki satu kesatuan. Dia merupakan satu kesatuan dengan CT yang ada di sini. Ya. Jadi komponen ini, TT ini menggambarkan suatu informasi nanti for vector. Ya. Yang terdiri dari, tapi sayangnya kalau ini for vectornya bukan for vector, tapi itu vektor ya. Jadi satu komponen waktu dan satu komponen ruang. Ya, karena komponen ruangnya hanya satu dimensi. Tentu saja kalau misalkan kita ingin menggambarkan Minkowski spacetime diagram secara lengkap gitu ya, yang for vector, maka nantinya untuk diagramnya ini tidak bisa cuma 2 dimensi seperti ini, maka saja ini harus 4 dimensi nanti penggambarannya. Kalian bisa menggambarkan dia misalkan tambah satu komponen di sini misalkan Y gitu ya, maka tentu saja nanti kalian akan dapatkan sekarang trivector ya, 2 komponen ruang dan 1 komponen waktu. Tapi secara umum kita bisa lihat di 2 dimensi penggambarannya, kita bisa gambarkan bahwa titik-titik yang di sini yang menggambarkan vektor ruang dan waktu kombinasi dari keduanya. Ya. Jadi dasarnya seperti ini. Oke, kemudian implikasinya seperti apa ruang waktunya? Kita bisa lihat sekarang. Jadi ketika nanti kita ingin menggambarkan keadaan kerangka acuan inersia yang diam, ya, maka karena dia tidak berubah posisinya, misalkan satu dimensi X, ya, maka kita bisa lihat di sini untuk komponen X-nya ini tidak berubah. Jadi misalkan di sini dia posisi awalnya adalah di XA, gitu ya. Maka ketika T-nya berubah dari T1 menjadi T2 dan seterusnya, maka posisinya tidak berubah. Ketika seperti ini tentu saja nanti displacement spasialnya akan sama dengan 0. Ya, dan adalah yang kemudian kita bisa asosiasikan kembali dengan yang awal tadi, klasifikasi untuk interval yang time-like. Ya. Jadi komponen waktunya nanti akan lebih besar, sehingga harusnya intervalnya ketika terjadi seperti ini akan bernilai negatif, ya, kurang dari 0. Ini time-like. Jadi kalau kalian lihat di sini slope kemiringannya karena dia lurus ya vertikal ke atas tidak ada kemiringan ya. Bukan datar. Jadi kalau misalkan kita lihat kita bisa lihat seperti ini dan seperti ini. Ini kemiringannya 0. Ini ada kemiringan dengan sudut tertentu. Jadi kemiringannya tak hingga. Sehingga slope atau kemiringan di sini adalah infinity ya pada x sama dengan xa. Kita dapatkan di sini 1 per slope-nya atau beta di sini. Ini adalah 1 per infinity atau betanya akan sama dengan 0. Ya. Yang kedua adalah ketika kita lihat bahwa XA-nya sama dengan CTA. Jadi posisi akan sama dengan waktu, kita asosiasikan kembali, kita dapatkan adalah ketika I sama dengan 0. Intervalnya sama dengan 0. Kita dapatkan garis di sini sudutnya adalah 45 baik terhadap komponen spasial maupun komponen temporalnya. Ya. Jadi garis ketika dia membentuk sudut 45 ini adalah ketika interval sama dengan 0. Dan tadi kita sudah bahas bahwa hal itu terjadi ketika kecepatannya akan sama dengan kecepatan cahaya. Ya. Ini adalah garis yang nantinya merupakan pembatas mana wilayah forbidden yang tidak bisa kita akses dan mana yang wilayah kita bisa akses ya. Ketika terjadi seperti ini kita lihat bahwa slope-nya itu adalah sama dengan 1 ya. Tanggal 45 kita dapatkan di sini beta adalah super slope 1 per 1 sama dengan 1. Jadi beta di sini adalah beta yang sama yang kalian temukan sebelumnya, rasio kecepatan antara kecepatan yang diamati dengan kecepatan cahaya. Jadi tentu saja di sini karena V-nya sama dengan C, sehingga C per C akan sama dengan 1. Jadi beta. Ya. Oke. Kita lihat sekarang
ya struktur ruang waktunya secara lebih dalam. Kalau kalian lihat di sini komponen X dan komponen CT-nya, kita lihat bahwa untuk komponen waktunya secara vertikal di sini, kalau kalian lihat di sini ada jam, ya, ini jam, ini jam, ini semua jam. Jadi titik vertikal ini menunjukkan waktu yang sama. Ini juga akan menunjukkan waktu yang sama. Seluruh komponen horizontalnya akan menunjukkan waktu yang sama. Dan tentu saja hal yang sama juga terjadi untuk di sumbu X-nya. Komponen ini akan menunjukkan waktu yang sama, yang menunjukkan apa? Posisi yang sama. Jadi kalau kita lihat sekarang, contoh kita sampling ada A, B, dan C. Ya. A, B, dan C, A, B, C, dan D. Ada D-nya ya. Ada A, ada B, ada C, dan ada D di sini. A dan D tentu saja memiliki posisi yang sama, tapi waktu yang berbeda. A dan B ini posisi yang berbeda, tapi waktu yang sama. Ya, jadi event masing-masing ini akan mendapatkan karakteristik yang sesuai di diagram ruang waktu yang ada di sini. Kalau C ini berbeda, baik ruang maupun waktu dengan seluruh event yang ada di sana. Nah, kalau kita lihat ada yang kita sebut sebagai space-time trajectory, ya, jadi lintasan ruang dan waktu. Jadi kalau kita lihat, ya, misalkan sama seperti yang gambaran di sebelumnya yang ada di sini. Jadi ketika nanti kita bandingkan dua buah event, gitu ya. Contoh misalkan kalian sekarang saat ini, gitu ya. Kemudian di sampling, dicatat, diamati sebagai A, gitu misalkan, event A. Kemudian nanti sejam kemudian, gitu, dicatat sebagai event B, gitu ya. Posisi maupun waktu saat itu. Nah, antara event A dan event B itu nanti bisa kita gambarkan, ya, suatu trajektori ruang waktu. Nah, trajektori ruang waktu yang dialami oleh suatu besaran fisis, gitu ya, kalian misalkan yang sebagai event yang diamati, ini yang kemudian nantinya kita sebut sebagai world line, ya. Jadi garis dunia, ya, world line. Nah, world line ini yang kemudian nanti kita bisa amati, kita bisa analisis, gitu ya, di komponen ruang waktunya, yang kemudian dari sana kita bisa nanti melihat, gitu ya, perilakunya di ruang waktu seperti apa. Dan inilah yang kemudian nanti kita bisa lihat, kita bisa amati, kita bisa analisis sebagai perilaku dinamika dari suatu sistem fisis. Sebagai contoh misalkan kita lihat untuk pengamatan mulai dari event 1, event 2, event 3, dan event 4. Ya. Kita lihat space trajectory dari suatu partikel 1 sampai 4 ini diasumsikan bahwa dia berdinamika dengan kecepatan yang konstan. Ya. Contoh misalkan, kalian lihat di keterangan di samping, ya, partikel 1 memiliki kecepatan 0, partikel 2 ini bergerak dengan kecepatan tertentu pada arah X, ya. Jadi ketika kita lihat world line-nya, ya, untuk di 1 ini dia tidak bergerak, ya. Jadi speed 0, sehingga world line-nya akan seperti ini. Jadi ini world line untuk 1. Ya. World line untuk 2 kita lihat di sini posisinya dia berpindah ke -1, ya, dengan kecepatan konstan, sehingga world line-nya nanti seperti ini. Kemudian 3. Yang 3 ini kita lihat juga bergerak dia
di posisi ini dengan kecepatan konstan. Yang 4 juga sama, bergerak dengan kecepatan konstan. Dan tentu saja ketika kita bandingkan, ya, pada waktu yang sama berpindah paling jauh adalah partikel 4. Tentu saja partikel 4 ini akan memiliki kecepatan yang paling tinggi, kecepatan konstan yang paling tinggi. Yang 3 ini yang kedua ya, lebih jauh kedua, dan ini yang ketiga ya, kecepatannya paling tinggi. Maka kalau kalian lihat di sini slope yang terjadi di sini, ya, jadi slope yang terjadi, nah ini menggambarkan nanti rasio kecepatan dia dengan kecepatan cahaya, ya, seperti itu. Yang ini tentu saja dia slope-nya betanya akan sama dengan 0, ya. Ini betanya akan ada nilai, ini betanya juga akan nilai, betanya di sini juga akan ada nilai, ya, seperti itu. Sedangkan untuk yang B, nah ini worldline-nya. Sedangkan untuk ini, untuk 5 dan 6, ini juga sama. Tapi tentu saja kalau kalian lihat, dia tidak merupakan suatu kurva yang linear, ya. Jadi dia ada kurvaturnya di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa nantinya worldline ini dihasilkan dari suatu kerangka acuan non inersia, ya. Ada percepatan karena kecepatannya tidak konstan, jadi kecepatannya berubah. Ketika kita nanti pengen menggambarkan, ya, worldline ini dalam suatu mekanisme space-time diagram, maka kita bisa gambarkan dia dalam suatu keadaan yang utuh seperti yang ada di gambar di depan. Jadi ini adalah space-time diagram, ya, untuk keadaan fisis, ya, event yang diamati oleh pengamat. Jadi untuk masing-masing event nanti akan muncul worldline, jadi seperti ini worldline-nya, ya, seperti yang tadi kita sudah bahas bersama. Jadi yang ini adalah garis yang dibentuk untuk beta sama dengan 1. Jadi yang warna biru ini adalah daerah ketika kecepatannya V ini kurang dari kecepatan cahaya. Jadi seluruh kegiatan yang kita lakukan, ya, dinamika yang terjadi, yang kita amati, dan kecepatannya kurang dari C, itu pasti akan terletak pada daerah ini, ya. Ketika nanti yang kita amati dinamikanya memiliki kecepatan lebih dari kecepatan cahaya, maka nanti dia bisa berada pada daerah sini, ya. Tapi untuk saat ini kita bisa ambil ini sebagai forbidden area, ya, daerah terlarang. Nanti kalian akan bisa mendapatkan informasi kenapa kok kita tidak mungkin bisa bergerak dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan cahaya, ya, karena itu daerah yang di sini ini kita sebut sebagai forbidden area, daerah terlarang, ya. Kita tidak tahu nanti apa yang terjadi ketika kita di sini, sehingga seluruh kegiatan kalian nanti itu akan berada pada daerah sini, ya, pada daerah di bawah C atau rasionya, jadi betanya, rasionya ini kurang dari 1, ya. Jadi V-nya akan selalu lebih kecil dari, V-nya akan lebih kecil dari sini. Ya, kita bisa nanti menggambarkan, membandingkan dua buah kerangka acuan inersia menggunakan diagram ruang waktu. Nah, cuman sayangnya ini harusnya nanti akan kelihatan kalau ada barangnya. Nanti saya tunjukkan, mudah-mudahan ada kesempatan tunjukkan videonya, ya. Seperti apa kita bisa nanti membandingkan bagaimana waktu ini berbeda di dua buah kerangka acuan inersia. Contohnya misalkan kemarin di twin paradox, ya, paradoks kembar, itu membandingkan di dua kerangka acuan inersia. Ini juga sama. Jadi kalau kalian lihat nanti tiap kerangka acuan inersia, kalian bisa bayangkan, ya, yang ini misalkan ini X, ini adalah kerangka acuan inersia X misalkan.
atau kerangka acuan inersia S misalkan. Yang ini kerangka acuan inersia S aksen misalkan. Jadi dia akan memiliki komponen waktu yang berbeda. Ini. Ya, X aksen. Dan tentu saja nanti sebenarnya ini harusnya nanti bisa digerakkan gitu ya untuk melihat dia lebih jelas. Nanti videonya mungkin mudah-mudahan saya bisa taruh di aula sehingga kalian bisa nanti melihat dengan mudah gitu ya seperti apa perbandingan antara dua buah kerangka acuan inersia yang memiliki kecepatan relatif itu dibandingkan menggunakan konsep Worldline. Oke, nanti ini saya pending dulu, nanti silakan dilihat videonya supaya lebih jelas. Agak sulit menjelaskan ketika dia tidak bisa bergerak, ya, tidak dinamika. Nanti kalian tidak bisa membandingkan dua buah kerangka acuan inersia perbandingannya nanti seperti apa. Oke, langsung aja ke sini. Jadi setelah kalian nanti melihat gitu ya bagaimana Worldline dibangun di suatu space-time Minkowski yang flat. Nah, sekarang kita bisa melihat kalian saat ini itu berada di sini. Ini adalah present. Now, saat ini. Ya. Present. Kemudian yang penting berikutnya adalah ada suatu garis yang membatasi dinamika yang kalian lakukan. Ini adalah ketika nanti di I sama dengan 0, interval sama dengan 0, dan V-nya sama dengan C atau beta sama dengan 1. Ya, nih. Daerah yang warna biru, yang ini dan ini adalah daerah yang secara teori bisa kalian akses. Karena ini adalah saat ini, tentu saja, dan ini adalah sumbu waktu. Ketika waktunya maju, ya, ini adalah masa depan, dan ketika ke belakang, ini adalah masa lalu. Ya. Jadi ini daerah yang bisa diakses karena V-nya kurang dari kecepatan cahaya. Jadi kita bisa mengakses seluruh ruang waktu yang ada di sini. Kemudian yang di daerah gray ini adalah ketika kecepatannya lebih tinggi dari kecepatan cahaya. Ya. Dan nantinya ketika kalian mengamati dari kerangka acuan yang berbeda akan muncul ya, sumbu X yang berbeda. Dan tentu saja akan muncul sumbu T yang berbeda ya. Jadi seluruh kerangka acuan inersia nanti akan memiliki ini namanya space time cone sebenarnya ya. Jadi kalau kita amati ini 2 dimensi ya. Kalau kita amati secara 3 dimensi, bentar ini saya hapus dulu. Jadi ketika kita amati secara 3 dimensi, kalian bisa bayangkan space time diagramnya itu seperti ini. Jadi kalian boleh bayangkan ini satu dimensi ya, X saja. X saja. Ketika kalian tambahkan dia sumbu Y misalkan, maka ini seolah-olah diagramnya kalian bisa putar, ya. Kalian bisa putar sehingga kalian akan dapatkan dia sama seperti ini contoh es krim nih. Ya. Contoh es krim. Nah, seperti ini. Ini ada sumbu lagi di sini. Agak sulit gambarnya nih. Ada sumbu lagi. Jadi kalian berada pada contong ini. Ini contong masa depan. Yang ini adalah contong masa lalu. Nih. Ya. Ini secara 3 dimensi. 3 dimensi artinya 2 dimensi ruang, 1 dimensi waktu ya. Kalau misalkan nanti kita ngomong for vektor, gambarnya malah saya nggak kebayang nanti kayak apa. Kalau misalkan kita tambahkan lagi 1 dimensi ruang ya. Oke, kita balik lagi ke yang 2 dimensi. Jadi kita bisa nanti melihat dinamika dari suatu event misalkan Worldline mulai dari pas sampai masa depan itu seperti yang ada di sini. Ya. Dia akan berdinamika di ruang ini, masa lalu dan masa depan. Nah, ada beberapa aturan di diagram ruang waktu terkait dengan Worldline dan beberapa catatan yang lain ya tentang bagaimana kecepatan tidak bisa lebih dari kecepatan cahaya dan seterusnya. Sebelum nanti kita akan berbicara tentang konsekuensi fisiknya. Jadi yang penting di sini adalah
the segitiga yang sudut 45 tadi itu ini berada pada X sama dengan 0 yang saya titik sebagai present saat ini tadi, itu adalah future-nya, seperti yang tadi. Terus kemudian kita bisa akses, ya, potentially accessible, jadi bisa kita akses masa depan. Ya. Dan tentu saja nanti kalau kalian lihat di sini, word line ya di masa depan, contoh misalkan saya hapus dulu ini word line pertama. Ketika kalian di sini, maka kalian akan memiliki opsi, ya. Apakah kalian akan mengikuti word line seperti biru ini, atau misalkan kalian akan mengikuti word line seperti ini, atau bahkan mungkin kalian memiliki word line yang lain, misalkan seperti ini, ya. Atau word line yang lain lagi, misalkan seperti ini, gitu ya. Jadi banyak sekali yang kalian bisa ambil word line-nya, ya. Nah, ini yang kemudian banyak orang menginterpretasikan. Jadi biasanya ketika kita melihat suatu model, suatu teori gitu ya, itu banyak sekali interpretasi fisik yang muncul. Contoh misalkan di kuantum nanti kalian belajar tentang ada yang kita sebut sebagai interpretasi Bohr gitu ya. Ini juga sama. Jadi kalian bayangkan saat ini kalian duduk di sini di T present, di waktu saat ini, waktu sekarang, itu kalian memiliki banyak opsi. Apakah 1 menit kemudian misalkan kalian ke belakang ke dapur misalkan ambil minum, atau 1 menit kemudian kalian tetap duduk di sini mendengarkan kuliah, atau 1 menit kemudian kalian misalkan ke toilet misalkan, atau misalkan kalian mau ke kamar tidur, mau istirahat misalkan, dan seterusnya. Jadi opsinya sebenarnya banyak sekali. Karena itu kalau kalian lihat di word line di sini, itu kalian memiliki banyak opsi di sini, ya, banyak opsi. Nah, ini yang kemudian orang menyebut sebagai interpretasi, ya. Orang menyebut bahwa sebenarnya dunia kita adalah dunia paralel. Karena apa? Karena kalau kalian lihat, tiap keputusan yang kalian ambil itu akan menghasilkan word line yang berbeda-beda. Dan kalau kalian lihat pergerakan atau dinamika word line ini di diagram ruang waktu, ini akan menghasilkan word line yang lain. Contoh misalkan di sini ini akan menghasilkan kon yang baru, jadi ruang waktu yang baru. Ketika di sini ini akan menjadi now, terus kemudian akan muncul masa depan yang baru dan muncul past yang lama. Ya. Ini muncul lagi nih, kon yang baru, menciptakan ruang waktu yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi setiap keputusan yang kalian ambil itu akan menghasilkan suatu ruang waktu yang baru, yang berbeda. Gitu. Jadi ketika kalian di sini, ini akan muncul ruang waktu yang berbeda. Tapi ketika misalkan word line yang kalian ambil berbeda, gitu ya, seperti ini, maka ini akan muncul ruang waktu yang lain. Akan muncul ruang waktu yang lain. Ya, muncul ruang waktu yang lain. Ini saat ini muncul future baru, kemudian pastnya juga berbeda. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kemudian akan diinterpretasikan bahwa sebenarnya saat ini akan ada ruang waktu yang terjadi karena kita ambil keputusan tertentu. Tapi, ya, 1 menit kemudian, ini belum terjadi ruang waktunya. Jadi space time, seperti kon ini ya. Jadi kon besar ini sebenarnya kita bisa ambil sebagai bentuk yang sama dengan kon untuk tiap-tiap keputusan yang kita ambil di sini. Jadi ruang waktu yang muncul itu sebenarnya akan muncul setelah kita berdinamika, setelah kita misalkan ngambil keputusan. Jadi ruang waktu misalkan 1 menit dari sekarang itu belum ada, gitu ya. Itu akan muncul ruang waktunya ketika eventnya sudah terjadi, saat itu baru kemudian nanti space time-nya akan muncul dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan bahwa sebenarnya kita yang menciptakan gitu space time kita.
Gitu. Jadi event yang akan menciptakan ruang waktu kita. Masa depan kita nanti seperti apa, terus kemudian masa lalu seperti apa, dan seterusnya. Jadi setiap keputusan yang kita ambil ini akan memunculkan suatu ruang waktu yang baru. Nah ini yang kemudian diinterpretasikan bahwa alam semesta bekerjanya seperti itu, akan muncul nanti infinite parallel universe gitu. Jadi parallel universe yang infinite akibat event-event yang menciptakan ruang waktu masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang saat ini kita belum bisa menunjukkan hasil eksperimen tentang interpretasi yang terjadi di ruang waktu. Jadi kalau kita bandingkan dengan misalkan kuantum mekanik ya, di fisika kuantum yang akan kalian pelajari nanti setelah UTS, banyak konsep-konsep interpretasi ya, kemudian sumbangan pemikiran di relativity ini yang belum bisa dibuktikan. Hanya sebagian kecil saja, mungkin kurang dari 5% atau bahkan mungkin kurang dari 1% gitu. Apa yang kita sudah pelajari nanti di special relativity maupun general relativity ini yang nanti bisa dibuktikan gitu. Nah, salah satunya adalah ini gitu. Bahkan konsep-konsep seperti misalkan twin paradox segala macam gitu yang sudah lebih dari 100 tahun gitu kita mendapatkan teorinya, kita mendapatkan konsepnya, kita masih belum bisa menunjukkan gitu seperti apa sebenarnya secara eksperimen ini hasilnya. Ini juga salah satunya. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana ruang waktu ini terjadi di alam semesta, ini adalah salah satu konsep yang muncul gitu. Bahwa sebenarnya worldland ini akan mengenerate suatu ruang waktu. Nah, worldland yang lain gitu, yang muncul dari misalkan event ya, yang kalian create dengan cara mengambil keputusan, ini akan menciptakan ruang waktu yang lain. Ya, akan menghasilkan suatu worldland yang berbeda, akan menghasilkan suatu universe yang berbeda gitu. Nah, kalau misalkan nanti kalian mengambil banyak gitu ya, jadi mungkin saat ini kalian ngambil worldland A gitu ya, tapi siapa tahu sebenarnya muncul worldland yang lain gitu ya, karena mungkin saat itu kalian ngambil keputusan yang berbeda gitu ya, jadi muncul ya worldland yang secara paralel gitu ya, muncul beberapa worldland gitu, karena misalkan event yang berbeda-beda akibat kalian ngambil keputusan yang berbeda-beda gitu ya, jadi seperti itu. Jadi future ini accessible ya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini makin kalau kita bandingkan antara ruang yang accessible untuk di sini dengan yang di sini saja agak berbeda ya. Jadi makin jauh dari future yang misalkan 1 menit dari sekarang dengan future 1 tahun dari sekarang, tentu saja akan lebih besar gitu peluang untuk create ruang waktunya yang masa yang lebih jauh dibandingkan dengan masa yang sekarang gitu ya. Jadi akan lebih sempit di sini, lebih narrow gitu, dibandingkan dengan yang future yang jauh di depan gitu. Jadi ini. Jadi optionnya akan makin narrow, ya, makin sempit. Jadi opsi kalian juga makin sempit. Jadi kalau misalkan kita contoh, kalau misalkan ruang saja 1 menit dari sekarang, maka tentu saja nanti akan sangat sempit opsinya. Ya paling ya di sekeliling kalian jaraknya mungkin 100 meter persegi lah mungkin sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita ngomong 1 tahun dari sekarang, mungkin space-nya akan jauh lebih luas. Bisa jadi 1 tahun dari sekarang kalian bisa di Amerika misalkan, atau bisa di Eropa misalkan, atau bisa dimanapun gitu. Jadi untuk waktu yang lebih lama harusnya ruang waktunya lebih luas ya. Jadi seperti itu. Tapi itu saja nanti tetap dibatasi di ruang yang aksesibel, tidak bisa yang kecepatan lebih dari kecepatan cahaya sih. Kemudian yang berikutnya adalah masa lalu. Masa lalu ini juga aksesibel. Jadi masa lalu ini tetap kita bisa akses. Dan kalau kita lihat di sini, masa lalu ini worldline-nya misalkan 1 ya. Nah, masa lalu ini sebenarnya banyak. Kita bisa ambil worldline yang berbeda-beda. Ini juga sama nanti konsepnya. Ya, parallel universe. Kalau kita concern dengan parallel universe dan harus konsisten, maka tentu saja nanti dia cuma memiliki 1 lintasan saja. Artinya lintasan future sama lintasan past-nya sama. Ya.
Jadi tidak bisa nanti pasnya pada wordland yang lain. Nah ini yang kalau kalian misalkan lihat di film-film seperti Back to the Future dan seterusnya, terus kemudian masa lalu atau masa depannya berbeda segala macam, itu karena kalau kalian lihat ada beberapa waktu yang dia ngambil beberapa keputusan yang berbeda, misalkan ingin merubah gitu ya apa yang terjadi. Nah itu akan muncul wordland yang berbeda. Nah ketika wordlandnya berbeda, artinya nanti dia akan memiliki masa lalu dan masa depan yang berbeda juga. Nah, jadi ini yang kemudian nanti kalian bisa amati ya sebagai sign behind misalkan Back to the Future gitu. Mungkin nanti yang belum nonton kita bisa nonton bersama lah kalau ada kesempatan nanti ya terkait dengan konsep wordland ini. Jadi dia accessible, tapi nantinya kita lihat sebelum saya lanjutkan secara penjelasan analisisnya ya, saya tunjukkan gambar ini dulu. Jadi contoh misalkan accessible ruang waktu ini akan bergantung nantinya, ya. Apakah dia space-like atau time-like? Ya. Kalau di time-like seperti biasa, ini tetap ini adalah present, ya. Ini present. Ini juga present. Saat ini kurva waktunya. Tapi kalau kita lihat ada perbedaan yang sangat signifikan. Inilah kenapa kemudian kita clusterkan antara yang time lag dengan space lag. Karena memang antara time lag dengan space lag ini secara fundamental berbeda rumusan atau mekanisme ruang waktunya. Kalau di time lag I kurang dari 0 ya atau waktunya lebih dominan, itu dia bisa ngaksesnya adalah inside light cone. Jadi ini light cone, cone yang tadi berarti ini ada dua dimensi ruang, satu dimensi waktu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia cuma bisa ngakses terpisah masa depan dan masa lalunya. Jadi kita cuma bisa ngakses daerah sini, kita bisa bergerak secara bebas ke daerah sini. Ya, inside cone. Tapi ketika kita berbicara tentang space light, ya space-nya lebih dominan gitu ya, maka kita bisa berbicara suatu mekanisme yang kita sebut sebagai outside light cone. Jadi ini cone-nya, kita bisa nanti akses seluruh daerah di sini. Jadi kita bisa bergerak bebas ke masa depan maupun ke masa lalu di sini. Dan saja nanti akan ada suatu mekanisme yang harus kita lakukan supaya kita bisa bergerak bebas ya dari masa sekarang ke masa depan maupun ke masa lalu. Dan kita bisa nanti melihat bahwa wordline yang kita ambil pun sangat-sangat fleksibel gitu ya. Kita bisa ngambil wordline manapun di sini, ya, masa depan ke masa lalunya, berbeda dengan yang di timeline. Ya. Jadi itu saya sebentar balik lagi ke penjelasan. Nih, jadi masa depan maupun masa lalu ini potentially accessible, artinya kita bisa mengakses ya dari konsep relativistik masa depan maupun masa lalu dari saat ini. Jadi secara teori dimungkinkan, tentu saja harus ada beberapa persyaratan yang dipenuhi supaya kita bisa mengakses wordland baik ke masa depan maupun ke masa lalu. Contoh yang paling mudah misalkan, sebenarnya saat ini bahkan hari ini pun kita bisa mengakses informasi masa lalu gitu. Secara real ya, informasi masa lalu secara live. Jadi bayangkan kalian bisa melihat keadaan jutaan tahun yang lalu saat ini di depan mata kalian langsung. Jadi contoh misalkan jutaan tahun yang lalu berarti zamannya dinosaurus ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalian bisa melihat dinosaurus itu hidup, gitu, hidup, live, secara langsung, gitu, saat ini. Bagaimana bisa? Kalau kalian misalkan pada malam hari ya, silakan keluar ke rumah dan langitnya cukup cerah, gitu ya. Dan kalian melihat ke atas, melihat bintang yang ada di atas. Maka yang kalian lihat bintang yang saat itu kalian lihat malam itu atau malam nanti silakan keluar lihat bintang gitu.
maka bintang yang kalian lihat itu adalah bintang jutaan tahun yang lalu. Bukan bintang saat ini, itu adalah bintang jutaan tahun yang lalu. Atau mungkin kalau sekarang kalian keluar ke rumah dan melihat matahari, ya, tapi lihat pakai kacamata hitam atau apa supaya nanti tidak silau ya. Lihat matahari, maka matahari yang kalian lihat sekarang saat itu adalah matahari 8 menit yang lalu, bukan matahari sekarang. Kenapa? Karena informasi yang kalian akses saat ini, matahari ya misalkan, itu dari matahari, informasinya dikirim ke kita karena pakai cahaya ya. Jadi cahaya matahari sampai ke kita itu butuh waktu sekitar 8 menit, 4 menit lebih sedikit lah. Ya, artinya bahwa matahari yang kalian lihat saat ini itu adalah matahari 8 menit yang lalu. Kalau misalkan matahari saat ini meledak misalkan ya, maka kalian akan melihat ledakannya itu 8 menit kemudian. Sama seperti bintang. Bintang kalau kita lihat jaraknya ke bumi, yang paling dekat itu Alpha Centauri ya. Alpha Centauri itu butuh waktu 4 tahun lebih informasinya supaya kalian bisa lihat gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat Alpha Centauri hari ini, saat ini, maka itu adalah Alpha Centauri 4 tahun yang lalu. Ya. Jadi Alpha Centauri 4 tahun yang lalu baru kalian lihat sekarang. Jadi kalau misalkan dia meledak gitu ya, kalian akan melihat ledakannya 4 tahun kemudian. Sama seperti bintang yang kalian lihat sekarang itu adalah bintang purbakala, bintang masa lalu. Jutaan tahun yang lalu. Kenapa? Karena itu adalah bintang-bintang yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari kita di sini. Jadi itu adalah bintang masa lalu yang kalian lihat. Informasinya baru sampai ke kalian sekarang. Ya, ilustrasinya seperti tadi, kalian melihat dinosaurus gitu di sekeliling kalian gitu. Jutaan tahun yang lalu informasinya baru kita bisa akses sekarang. Ya, jadi saat ini pun sebenarnya konsep ini kita bisa amati gitu, bahwa kita bisa mengakses informasi masa lalu dengan secara langsung, secara live. Ya, seperti itu. Oke, jadi masa depan dan masa lalu ini kita bisa akses, gitu ya, nggak ada masalah gitu. Nah, kemudian di luar ya garis cahaya, di mana kecepatan lebih dari kecepatan cahaya ini inaccessible. Ya. Kita tidak bisa mengakses karena untuk mengakses kita harus nanti travel faster than speed of light sih. Jadi kita untuk mengakses nanti ya di luar cone, maka kita harus bisa bergerak lebih dari kecepatan cahaya. Nah, ini tadi juga saya sudah singgung bahwa untuk menggambar spectrum diagram yang 4 vektor, ya, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, kita butuh 4 dimensional diagram. Ya, jadi saya tidak bisa gambar gitu. Jadi yang paling bisa saya gambar ya yang 2+1 ya. Jadi konsep proyeksi, jadi ini sebenarnya konsep proyeksi ya. Konsep proyeksi itu hanya bisa dimensi -1 gitu. Jadi contoh misalkan saya ingin gambar ruang 3 dimensi itu kita bisa gambar di kertas 2 dimensi. Jadi ini kertas 2 dimensi, dia punya 2 derajat kebebasan ya. Jadi X sama Y seperti ini. Saya bisa gambar ruang 3 dimensi seperti ini. Ya. Jadi ini adalah ruang 3 dimensi, saya gambar di kertas 2 dimensi. Kalau saya ingin gambar nanti ruang 4 dimensi, saya harus nanti gambar dia di suatu media 3 dimensi gitu ya. Ya baru nanti bisa. Jadi kalau misalkan kita gambar 4 dimensi di kertas 2 dimensi, ini impossible, nggak mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita ingin nanti menggambarkan bagaimana ruang atau ruang waktu Minkowski 4 dimensi, ya 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu, maka nanti kita bisa gambarkan itu di ruang 3 dimensi, ya, diproyeksikan seperti itu. Jadi ini tadi ya spectrum diagram buat dimensional ini ya, tidak bisa digambar di ruang 2 dimensi ya, hanya bisa nanti kita
proyeksikan dia di ruang 3 dimensi. Terus kemudian untuk yang 4 dimensi, jadi kalau misalkan ini adalah wedges ya, segitiga, terus kemudian untuk yang 2+1 ini jadi cone ya. Kalau nanti yang 3 dimensi ini 2 dimensi, ini 1+1, ini 1+2, 1+2, kalau 1+3 ini cone ya. Nah, ini bangunnya kita sebut sebagai hypercone. Ya. Hypercone. Oke, itu yang ini tadi yang time lag sama space lag, bahwa kita bisa mengakses nanti masa depan sama masa lalu ya. Tergantung apakah cone yang akan kita pakai ini lebih ke time lag atau ke space lag, jadi kita akan memiliki karakter yang berbeda. Oke. Kemudian beberapa tambahan rules ya yang harus kita ketahui adalah yang pertama bahwa ini saja, bahwa untuk yang time lag gitu ya, I kurang dari 0, transformasi Lorentz dari yang ini, transformasi Lorentz, kalau misalkan kita lihat untuk yang time lag itu hanya secara parsial nanti terpisah ya, karena dia hanya bisa mengakses yang inside light cone ya, nih yang time lag. Jadi upper, lower ya. Ada bisa nanti antara upper, future, terus kemudian pindah ke past, maupun dari past, terus kemudian pindah ke upper, ke future ya, ada bisa. Kalau untuk yang space lag, yang ini ya, dia di bagian luar ini ya, maka dia bisa mengakses secara bebas nanti ya. Tadi saya juga sudah bahas itu ya. Jadi outside ya. Kalau ini inside light cone, kalau ini outside the light cone ya. Jadi kita bisa nanti mengakses secara bebas mau ke future maupun ke past. Oke. Tapi kemudian ada batasan-batasan yang terjadi, yang muncul. Walaupun kita bisa mengakses masa depan maupun masa lalu, worldland nanti tetap harus kita pegang ya secara konsisten. Dan yang kedua yang akan kita harus perhatikan, kita pegang adalah yang kita sebut sebagai causality. Ya. Jadi sebab akibat. Jadi sebab akibat, contoh misalkan kalau kita lihat di IRF tertentu gitu ya, IRF A gitu atau IRF S gitu, kita lihat bahwa suatu event, contoh event A gitu, disebabkan oleh event B. Ya. Dan karena di special relativity kita juga bisa mengamati salah satu konsekuensinya di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas, ada konsep yang kita sebut sebagai simultan. Kelihatannya sederhana, tapi ketika kita lihat lebih dalam, maka ini nanti bisa merusak gitu konsep sebab akibat. Jadi kalau misalkan kita lihat dua event, misalkan gelas ini pecah karena jatuh gitu. Ya. Apakah nanti ketika kita lihat dari kerangka acuan lain, apakah memungkinkan ya, itu kebalikannya. Ya. Jadi kalau pecah karena jatuh, apakah bisa kebalikannya? Jatuh karena pecah gitu. Ya. Jadi mungkin secara logika agak sulit dinalar gitu. Konsep causality ini nanti berbeda-beda antara satu kerangka dengan kerangka yang lain gitu. Jadi apakah mungkin nanti event A disebabkan oleh B ini diamati dari kerangka acuan S gitu. Tapi di kerangka acuan berikutnya
Ternyata dia pecah dulu terus kemudian baru jatuh. Jadi yang satu mengamati bahwa gelas jatuh kemudian pecah, tapi yang lain mengamati bahwa dia pecah dulu baru jatuh. Nah ini kemudian nanti konsep causality-nya ordernya agak repot gitu. Jadi ketika nanti kita lihat dia time ordering causality-nya itu dipegang, itu terjadi untuk konsep-konsep ketika word atau intervalnya itu masuk dalam kategori time-like. Ya. Jadi ketika dia time-like, maka nanti causality harus muncul. Jadi sebab akibat harus muncul. Ya. Kalau time-like. Jadi ini kita nyebutnya biasanya adalah time ordering. Oh ini sudah tertulis ya, time ordering atau urutan waktu. Ya. Jadi ketika time-like intervalnya, maka nanti time ordering urutan waktu ini harus konsisten. Ketika urutan waktu harus konsisten, artinya sebab akibat juga harus dipatuhi. Jadi gelas jatuh kemudian pecah. Tidak bisa misalkan dia pecah dulu kemudian baru jatuh. Gitu ya. Itu causality. Oke, jadi ini time-like, time ordering. Kalau misalkan yang di space-like, ya, jadi space-like ini berarti dia di apa namanya outside. Yang ini ya, tadi kita sudah bahas juga ini outside. Kalau yang di sini, outside ini nantinya kita bisa dapatkan bahwa time orderingnya itu tidak harus dipenuhi. Artinya ketika struktur ruang waktunya nanti itu adalah space-like, maka causality-nya mungkin terlanggar, bisa terlanggar. Artinya tadi kalau misalkan gelas jatuh kemudian pecah, bisa jadi pengamatnya ngelihat dia pecah dulu baru jatuh, gitu ya. Nah ini memang secara logika agak sulit dinalar ya. Cuman itu yang diprediksi oleh special relativity. Jadi space-time yang dibangun oleh Minkowski berdasarkan special relativity ini akan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan classical atau Gaussian space-time. Gitu ya. Jadi banyak prediksi-prediksi yang muncul seperti misalkan parallel universe, terus kemudian konsep tentang causality, time ordering segala macam yang mungkin agak sulit kita nalar dan kita terima, tapi ini yang muncul gitu ya dari teori yang sudah dirumuskan secara matematik, dia konsisten, artinya secara teori dia tidak salah, secara rumusan matematik dia konsisten dan benar. Nah, cuma memang dari sisi pengamatan, dari sisi eksperimen sampai sekarang sulit ditemukan datanya, sulit dibuktikan. Nah ini mungkin suatu saat gitu ya, mudah-mudahan kita masih bisa mendapatkan informasi ya bahwa ini sudah dilakukan eksperimen dan betul ternyata kita bisa melakukan pengamatan bahwa akibat itu bisa muncul lebih dulu daripada sebab gitu ya. Jadi gelas pecah dulu, teramati baru kemudian jatuh gitu ya. Jadi kalau misalkan itu bisa, itu konsekuensinya akan luar biasa nanti. Itu banyak sekali gitu. Kalau misalkan, apalagi kalau misalkan teknologi semacam itu kita bisa create ya, kita bisa kontrol gitu, maka efeknya nanti akan sangat luar biasa ya untuk dunia. Jadi mungkin itu gambaran sedikit terkait dengan space time, ruang waktu. Sepertinya kita tidak perlu tambahan tambahan jam ya untuk mengganti tatap muka pertama. Kita bisa menyelesaikan ini materi kita dengan baik sepertinya, sesuai dengan kerangka waktu yang sudah ditetapkan. Jadi space time diagram kita bisa selesaikan sekarang. Kemudian kurang satu materi lagi terkait dengan
konsep proper time dan sedikit mekanika relativistik ya. Jadi kita akan selesaikan juga itu di tatap muka berikutnya minggu ini. Jadi 1 kali tatap muka. Terus kemudian kita ada waktu 1 kali tatap muka di akhir minggu depan, 1 kali hari Selasa ya, minggu depan. Itu akan kuis. Ya. Akan kuis, jadi kita selesaikan minggu ini seluruh materinya. Minggu depan kita akan ada kuis. Kuisnya adalah pilihan ganda nanti. Ya, kalian siapkan knowledge kalian terkait special relativity ya. Akan ada kuis mungkin sekitar 10 mungkin atau 15 soal ya, pilihan ganda, multiple choice. Mudah-mudahan kalian bisa nanti ngikuti dengan baik ya, disiapkan, jaringannya tidak bermasalah, belajarnya juga lancar, sehingga kalian bisa nanti mengerjakan kuisnya dengan hasil yang maksimal. Jadi mungkin itu untuk hari ini. Masih ada sekitar 5 menit, kalau misalkan ada pertanyaan, saya persilahkan.